Bung Rocky, kita lanjutin lagi ngobrol ya hari ini mumpung akhir pekan dan kemarin kita melihat suasananya memang berbeda ya ketika Anies Baswedan turun ke Medan itu. Saya tidak membayangkan ada situasi semacam itu karena yang selama ini ya kita tahu bahwa kerelawanan dan sebagainya itu kita sudah mulai banyak emak-emak yang kecewa, patah hati gara-gara Pilpres 2019. Tapi ternyata kita lihat the power of emak-emak itu ternyata masih muncul lagi dan jauh lebih besar kelihatannya potensinya pada 2024 ini ya. Ya, saya melihat ada gumpalan energi yang akhirnya meledak gitu. Dan Anies memang perlu untuk testing the water. Yes. Bahwa relawan itu betul-betul otentik, rela untuk mendukung Anies itu. Dan saya apresiasi sebetulnya cara Anies menemui relawan itu. Walaupun nanti akan disulap oleh para penentang Anies, bahwa itu relawan yang tunggal. Jadi dianggap bahwa itu satu kelompok yang sama aja dengan 212, sama dengan 414, sama dengan HTI. Tapi itu nggak usah dipedulikan, karena yang penting adalah kegairahan dari relawan Anies yang tidak disponsori oleh oligarki. Itu lebih penting sebetulnya. Dan tentu Anies akan belajar bahwa kalau dia datang ke Sumatera Utara ya Muslim mayoritas itu. Tapi bayangkan kalau dia datang ke Nias misalnya, ke NTT atau ke Manado itu. Dan orang akan lihat bahwa Anies diterima sebetulnya oleh seluruh lapisan kan. Karena dia paham tentang keadilan. Jadi wacana ini saya kira mesti ditambahkan pada Anies bahwa mengucapkan sesuatu dengan bahasa plural yang plural itu, bahasa kemajemukan itu yang akan membuktikan bahwa Anies bukan sekedar dikomando oleh satu kelompok itu intinya, karena akan dipermainkan. Nah, beda misalnya dengan Ganjar yang kelihatannya memang rapi itu penyebutannya karena ada panitianya. Jadi kalau ada panitia itu bukan relawan namanya tuh, tapi event organizer yang lakukan itu. Kalau Anies langsung oleh relawan, itu yang saya perhatikan juga, bahwa kerelaan orang untuk datang dan mengelulukan seseorang itu karena orang ingin lihat kontras, ingin lihat perbedaan model kepemimpinan Anies dengan Ganjar itu. Jadi di depan kita udah ada dua model, itu cara Anies mengasuh relawannya dan cara Ganjar diasuh oleh relawannya, itu beda itu. Cara begituan tuh. Jadi model-model semacam ini yang akan kita jadikan pertimbangan untuk memilih satu di antara caleg-caleg itu. Capres, bukan caleg. Capres itu. Ya. Nah, iya. Kalau caleg itu Pak, ya, satu di antara mereka akan jadi caleg. Calon lengser, calon yang akan dilengserkan. Oke, nah kalau kita lihat ya, ini fenomena yang kita lihat ini, kita lihat video-videonya ya. Sebentar ya, kita lihat sebentar ya video-videonya. Ya. Ayo, ada ini dong. Yang menyambut kedatangan Anies Baswedan. Dirangkai sama gini loh. Penonton.
dari video tadi itu relatif, walaupun tuh acaranya sebenarnya acara formalnya kemudian kan acara dengan partai ya, dengan Nasdem dan kemudian acara dengan relawan, tapi saya kira di situ atribut partai itu tenggelam ya oleh atribut relawan ya yang terjadi. Ya karena orang nggak peduli mau partai apa, bahkan orang sebetulnya agak nyinyir dengan partai karena menganggap bahwa partai juga akan nipu Anies di ujungnya tuh. Tapi untuk sementara mereka ingin kasih pesan bahwa yang dilekatkan pada Anies sementara ini tidak betul tuh, bahwa Anies nggak ada dukungan karena apa namanya, dia cuma narasi kan begitu kan. Tapi orang anggapnya memang narasi penting, kan narasi itulah yang menuntun program tuh. Jadi mulai terbentuk satu lokasi politik baru di mana orang tidak lagi melihat fungsi partai, tapi calonnya itu punya kapasitas untuk menghasilkan kebijakan yang etis atau sekedar jadi petugas dari partainya. Jadi istilah petugas partai itu nggak akan berlaku pada Anies tuh. Kalau Pak Jokowi kan dari awal udah dinyatakan petugas partai, sehingga di belakang dia adalah partai itu. Ya. Kalau Anies di belakang dia adalah relawan, dan relawan itu pasti sangat cair. Dan justru di situ yang kita sebut sebagai semen sosial dari Anies itu mampu mengikat para relawan. Tapi gini ya. Atau semen idenya. Ya, saya kira mungkin ini terlampau cepat ya kalau kita menyimpulkan apa yang terjadi di Medan gitu ya. Tetapi saya melihat ini dan saya kira sepakat kita melihat ini sebagai sebuah embrio gitu yang kita sebut sebagai kerelawanan, dan ini sebenarnya potensi yang harusnya kita dorong kalau kita memang mau ngambil alih, mau take over kembali demokrasi kita dari oligarki dikembalikan kepada rakyat. Kira-kira begitulah bahasa mudanya. Ya, take over itu bisa silent take over atau hostile take over. Hostile take over ya. Tapi tetap kita mesti take over karena janji reformasi adalah demokrasi harus dihasilkan oleh kerelaan berpolitik, bukan oleh keterpaksaan atau oleh bujukan material tuh. Nah pada Anies nggak ada bujukan material. Orang tahu Anies tuh miskin sampai sekarang. Dana kampanyenya nggak ada tuh, bahkan yang disebut jangan diulang-ulang terus ini kan. Supaya orang tahu bahwa Anies pasti ditagih mahar oleh partai-partai pendukung, tapi Anies mau tunjukkan bahwa dia akan berhitung belakangan lah transaksi dengan partai-partai supaya transaksinya lebih ringan nanti, maka dia tunjukkan bahwa relawan itu sudah siap untuk mendukung dia, ada atau tidak ada partai politik, bahwa memang diperlukan dukungan legal supaya bisa mendaftar ke KPU, itu urusan belakangan aja kan nggak mungkin KPU atau partai-partai lain itu menyisihkan Anies kalau elektabilitasnya sudah sangat tinggi tuh. Dengan kata lain ya mereka pasti akan mengikut Anies, pada akhirnya semua akan ikut Anies tuh. Tapi itu satu aspek. Hal yang lain kita juga ingin diberlakukan pada Erick Thohir, pada Ganjar. Udahlah, kalau mau maju dalam politik perkuat relawan, jangan perkuat amplop, itu enggak baik tuh. Jadi baik sebaiknya Pak Erick Thohir, Pak Ganjar itu lakukan politik seperti yang dilakukan Anies tuh, supaya fair gitu kan. Jadi kita akan membantu Erick Thohir atau Ganjar kalau mereka juga lakukan pola yaitu menghindari politik uang. Kita akan promosikan tuh, saya akan berkampanye buat Erick Thohir, buat Cak Imin atau Ganjar. Asal mereka sama-sama lakukan model relawan ini supaya jadi pola. Mulai dari 2024 ada pola, walaupun saya nggak percaya bahwa akan terjadi pemilu 2024, tapi minimal saya simpan satu naskah bahwa politik Indonesia punya naskah baru, namanya politik yang basisnya relawan.